Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan di perkuliahan awal untuk mata kuliah ekonomi moneter di semester ini sebagai pembuka pertemuan kita melanjutkan opening teach yang telah kita lakukan di sesi awal. Baik, di materi awal ini kita akan mengulas tentang konsep dasar ekonomi moneter. Di sesi ini kita akan meletakkan fondasi pemahaman mengenai konsep-konsep paling dasar dan dalam ekonomi moneter. Jadi memahami konsep ini sangat penting karena akan menjadi bekal untuk mempelajari topik-topik yang berkenaan dengan tajuk umum yang paling sering kita dengarkan dalam dunia ekonomi. Hal ini yang kemudian selanjutnya berpengaruh atau banyak berdampak pada kebijakan ekonomi nasional pada umumnya. Baik, kita lanjutkan ke ruang lingkup ekonomi moneter. Di sini sampaikan bahwa ekonomi moneter itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan aktivitas ekonomi. Jadi studi ini berfokus pada mekanisme pasar uang dan bagaimana Bank Indonesia mengelola variabel moneter. Jadi secara garis besar ruang lingkup ekonomi moneter itu mencakup peranan dan fungsi uang, nanti akan kita ulas. Kemudian sistem moneter, kemudian struktur dan fungsi bank sentral, berikutnya mekanisme transmisi moneter, teori permintaan dan penawaran uang, dan yang terakhir inflasi dan kebijakan moneter. Ini bisa kita lihat di sini. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi peranan dan fungsi uang itu sebagai tahapan awalnya. Jadi di sana kita akan mengulas tentang mengapa uang begitu penting dan apa saja kegunaannya dalam perekonomian modern. Berikutnya strukturnya. Struktur moneter. Kita akan mengulas tentang aturan, lembaga seperti bank, dan mekanisme yang terkait dengan peredaran uang. Berikutnya terkait transmisi moneter. Jadi di sana kita akan mengulas bagaimana kebijakan bank sentral atau yang kita kenal dengan Bank Indonesia (BI) memengaruhi sektor real seperti produksi dan investasi. Berikutnya mengenai teori permintaan dan penawaran itu mempengaruhi keinginan masyarakat memegang uang dan jumlah uang yang beredar. Seperti itu ya. Kemudian ini bank sentral kita lihat dulu. Jadi bank sentral itu kita akan mengulas tentang bagaimana peranan Bank Indonesia sebagai otoritas yang menjaga stabilitas moneter. Jadi tanggung jawab keadaan moneter di Indonesia itu dipegang oleh bank sentral. Yang terakhir adalah inflasi dan kebijakan moneter, yaitu bagaimana kita mengetahui atau memahami tentang hubungan antara uang yang beredar dengan tingkat harga. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, peranan uang dalam perekonomian atau 4 fungsi utama uang. Jadi yang pertama itu uang sebagaimana kita ketahui adalah sebagai alat tukar. Kalau di dunia internasional disebutnya sebagai medium of exchange. Jadi bagaimana mempermudah transaksi tanpa perlu melakukan barter seperti yang dilakukan orang-orang tua kita terdahulu, atau kesamaan keinginan. Jadi misalnya si A menginginkan beras, kemudian si B
ternyata menginginkan anggaplah minyak misalnya. Jadi dua keinginan itu ceritanya masing-masing memiliki stok yang diinginkan oleh lawan barternya, maka terjadilah aktivitas barter yang dimaksud. Jadi alat tukar ini dimaksudkan sebagai alat untuk mempermudah transaksi, ya, itu poinnya. Kemudian berikutnya ada satuan hitung. Jadi satuan hitung ini dimaksudkan yaitu uang memberikan nilai pada barang dan jasa, sehingga kita bisa membandingkan harga, misalnya harga apel dengan harga buku dengan mudah. Jadi kita bisa membedakan satuan unit barang, apakah dia barang atau jasa, dengan menggunakan satuan hitung. Itu fungsi uang, ya. Kalau di dunia internasional disebutnya sebagai unit of account namanya, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu store of value. Jadi sebagai penyimpanan nilai. Jadi dimaksudkan di sana adalah uang memungkinkan kita untuk menyimpan. Jadi menyimpan kekayaan maksudnya dari waktu ke waktu. Meskipun nilainya bisa tergerus inflasi, atau uang tetap menjadi aset yang paling liquid. Apa maksudnya aset yang paling liquid? Jadi aset liquid itu adalah bagaimana sebuah aset itu ceritanya dapat dengan cepat dijadikan sebagai alat tukar. Jadi misalnya gini, membandingkan antara liquid mana antara tanah, yang notabene tanah itu kan aset juga. Jadi membandingkan antara tanah dengan emas misalnya, pastikan bahwa yang paling cepat dijadikan uang itu adalah emas, ya, karena sangat mudah dijual gitu, ya. Banyak fasilitas, banyak wadah yang bisa dengan cepat menyambut transaksi emas ketimbang tanah misalnya, begitu. Itu disebut sebagai aset liquid. Kemudian yang terakhir adalah standar pembayaran di masa depan atau standar for different payment. Jadi memungkinkan transaksi utang piutang dan pembayaran di masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan ke teori kuantitas uang. Dalam perekonomian terjadi aliran yang saling berlawanan antara uang dan barang. Jadi maksudnya sektor rumah tangga menjual faktor produksi, misalnya untuk sektor rumah tangga ini ceritanya faktor produksi yaitu tenaga kerja misalnya atau modal kepada sektor perusahaan dan penerima pendapatan atau uang. Misalnya sektor perusahaan dan penerima pendapatan yaitu ya pengguna tenaga kerja misalnya. Itu dalam misalnya saja dengan sederhana kita bisa lihat bagaimana tenaga kerja Indonesia didistribusi ke negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian di Malaysia dan seterusnya. Itu sebagai penerima pendapatan. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi atas pendapatannya bekerja itu kemudian digunakan lagi untuk membeli barang dan jasa, seperti itu, ya. Kemudian konsep ini dikenal sebagai aliran sirkular pendapatan atau circular flow of income. Jadi maksudnya cepat atau lambatnya perputaran uang ini disebut kecepatan peredaran uang. Itu diistilahkannya, ya. Jadi kalau di dunia internasional disebutnya ini velocity of money. Oke.
Jadi semakin cepat uang berpindah tangan, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi yang terjadi dengan jumlah uang yang sama. Gitu. Itu kalau rumusnya ini, kita bisa lihat di sini MV atau money velocity sama dengan P dikali T. Ya. Jadi di mana M itu adalah jumlah uang beredar, kemudian V itu kecepatan peredaran uang, kemudian P itu adalah tingkat harga umum, kemudian T adalah volume transaksi. Persamaan ini menunjukkan bahwa total pengeluaran harus sama dengan total nilai barang dan jasa yang ditransaksikan. Ayo kita lihat contohnya ya. Ini ada contoh perhitungan yang dapat kita lihat. Misalnya ini jumlah uang beredar ada 500 miliar nih. Kemudian tingkat harganya atau price-nya sama dengan 100.000 per unit. Kemudian T-nya atau transaksi sebesar 25 juta unit. Nah, rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan P dikali T kemudian dibagi M. Itu mudah saja ya. Jadi harga per unitnya itu 100.000. Kemudian dikali 25 juta harga transaksinya, kemudian dibagi dengan M yang tadi ya, sebesar 500 miliar. Nah, maka hasilnya adalah V sama dengan 5. Seperti ini perhitungannya. Mari kita lihat di sini ya. Saya sudah buatkan. Nilai ini diperoleh dari 100.000 atau harga unitnya, harganya per unit 100.000 unit dikali tingkat harga 25 juta. Jadi hasilnya sama dengan 2.500 miliar rupiah. Kemudian untuk mengetahui nilai V-nya, kita harus membagikannya dengan M atau jumlah uang beredar. Nah, berarti 2.500 miliar rupiah dibagi dengan 500 miliar rupiah sama dengan 5V. Itu maksudnya apa? 5V itu maksudnya dalam satu periode setiap unit uang rata-rata digunakan untuk bertransaksi sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu ya maksudnya. Kita lanjutkan ke sana. Kita lanjutkan ke hubungan uang dan suku bunga. Di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa suku bunga dapat dianggap sebagai harga dari uang. Ini adalah biaya yang harus dibayarkan ketika seseorang meminjam uang. Dan imbalan yang diterima ketika seseorang menabungkan atau meminjamkan uang, ya bunga itu sendiri ya. Jadi penghasilannya uang, begitu sederhananya ya. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini ada penawaran uang naik, itu satu, kemudian suku bunga turun, seperti apa keadaannya, dan apa yang terjadi jika investasi meningkat. Yang pertama, penawaran uang naik. Kalau penawaran uang naik berarti bank memiliki banyak dana untuk dipinjamkan, berarti stok dana yang ada di bank itu, yang stay di bank itu dipinjamkan ke orang lain. Nah, apa yang terjadi jika suku bunganya menurun? Suku bunganya menurun berarti bank menurunkan bunga untuk menarik pinjaman. Jadi pinjaman yang telah disalurkan ke nasabah itu diturunkan bunganya. Itu dimaksudkan untuk menarik pinjaman. Nah, apa yang terjadi yang ketiga, apabila investasi meningkat, berarti investasinya meningkat berarti biaya pinjaman murah mendorong aktivitas ekonomi. Ya, seperti itu ya. Ayo kita lihat contohnya. Nih, seorang pengusaha ingin meminjam modal sebesar berapa ini? 100 juta untuk ekspansi usaha selama setahun. Nah, itu ada dua skenario. Kita lihat skenario yang pertama. Skenario yang pertama, suku bunganya rendah. Berarti bank sentral menetapkan kebijakan moneter longgar sehingga suku bunga pinjaman di bank komersial adalah 5% per tahun.
Jadi bunga yang harus dibayar sama dengan 5% dikalikan dengan modal pinjaman yang dipinjamnya 100 juta, 5% dari 100 juta sama dengan 5 juta. Ingat materi kemarin ya, terkait persentase. Ya, silakan diulas kembali atau dicermati kembali. Kemudian total pengembaliannya adalah tentu pokok pinjamannya beserta dengan persentase bunga yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan atau suku bunganya, yaitu sebesar 5 juta rupiah atau ditotalkan menjadi 105 juta rupiah. Saya kira demikian, itu mudah saja ya. Kita lihat skenario yang kedua, jika suku bunganya sedang tinggi. Jadi Bank Sentral mengetatkan kebijakan moneter untuk meredam inflasi. Nah, di akhir materi ini kita akan memahami apa sih itu inflasi lebih tajam ya. Sehingga suku bunga pinjaman naik menjadi 12% per tahun. Nah, dengan contoh yang sama, nilai pinjamannya tadi 100 juta. Kemudian karena suku bunganya naik berarti dia nilai suku bunganya sebesar 12%. 12% dari 100 juta berarti kena 12 juta. Silakan dikalikan ya, dicermati. Jadi total yang harus dibayarkan adalah pokok ditambah 12% suku bunga yang harus dibayarkan. Berarti 112 juta rupiah. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat, kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Oke, saya ulang ya. Kalau suku bunga naik, membuat biaya pinjaman itu menjadi mahal, sehingga pengusaha mungkin akan menunda atau membatalkan niatnya untuk melakukan investasi. Saya kira demikian ya. Kita lanjut lagi. Dampak suku bunga pada sektor real. Jika suku bunga rendah, pertama mendorong investasi tentunya. Suku bunganya kan rendah, orang bisa berlomba-lomba melakukan investasi kepada perusahaan. Kemudian meningkatkan konsumsi masyarakat. Kemudian kalau suku bunga rendah, membuka lapangan kerja tentunya, ya. Kemudian kalau suku bunga rendah berarti pertumbuhan ekonomi terdorong, ya. Itu. Kalau suku bunga tinggi seperti apa? Ayo kita lihat. Pertama, pasti memperlambat atau mengerem, di sini bahasa saya ya, mengerem investasi dan konsumsi. Jadi orang yang mau melakukan investasi khawatir dong kalau suku bunganya tinggi, dan konsumsi juga harus hati-hati karena kan bunga mahal semuanya kan. Kemudian yang kedua, biaya pinjaman menjadi mahal. Ya tentu mahal karena suku bunga seperti yang ilustrasi yang tadi ya, membandingkan antara suku bunga yang 5% dengan yang 12%. Tentu mahal yang 12% kan. Itu lanjut lagi, menekankan permintaan berlebihan. Jadi karena suku bunga itu terlalu rendah, cenderung membuat orang jadi menimbun barangnya karena kan masih murah, seperti itu. Jadi dimaksudkan menaikkan suku bunga tinggi itu dimaksudkan untuk menekan permintaan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir itu mencegah inflasi tinggi. That's right. Nih, kita lanjut ke sini. Nah, hubungan uang dengan inflasi. Ayo kita lihat ya, kita cermati bareng-bareng. Apa yang terjadi apabila uang beredar meningkat? Jadi Bank Sentral atau Bank Indonesia membanjiri ekonomi dengan lebih banyak uang. Caranya bisa dengan mencetak uang baru atau mempermudah orang meminjam uang di bank. Mempermudah ya, suku bunga rendah berarti ya. Kemudian hasilnya tiba-tiba setiap orang di dalam masyarakat memegang lebih banyak uang daripada sebelumnya, ya kan, banyak uang yang beredar gitu ya. Kemudian itu akan berimpact pada daya beli naik, kan banyak uang yang beredar, tentu karena semua orang ceritanya punya banyak uang di dompetnya, tentu berdampak pada lebih mampu untuk berbelanja gitu.
keinginan untuk membeli barang, misalnya yang semula ditahan-tahan beli baju misalnya, beli kendaraan misalnya, atau beli handphone misalnya, tapi masih bisa digunakan, masih tidak terlalu dibutuhkan, ternyata karena banyak uang yang beredar akhirnya beli HP yang tidak terlalu dibutuhkan seperti itu. Jadi saya kira Anda bisa membayangkan itulah bagaimana jika tiba-tiba seandainya di kantong Anda lebih banyak uang dari biasanya gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga, permintaan tinggi. Yang dimaksudkan itu adalah lebih banyak uang, kemudian jumlah barangnya tetap sama. Jika semua orang yang memegang banyak uang ini tadi berbondong-bondong pergi ke toko, membeli kue, membeli handphone, membeli mobil, dan seterusnya, akan muncul masalah. Masalahnya adalah stok menjadi kurang karena orang banyak mau membeli dengan uang yang lebih banyak menjadi berlipat ganda. Maksudnya dikhawatirkan orang juga, pedagang itu akan berbondong-bondong menaikkan barangnya gitu. Karena dia bilang kan stoknya masih kurang. Ibaratnya kemarin waktu iPhone 16 itu banyak yang mau beli itu. Tapi stoknya berkurang, akhirnya berimpact pada iPhone 16 itu dijual dengan harga yang tidak normal seperti diiklankan di awalnya. Karena dia menjadi unlimited jatuhnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, harga naik. Ini dia nih inflasi. Apa yang terjadi sebagai penjual handphone tadi, penjual kue, penjual motor, penjual kendaraan dan seterusnya? Apa yang akan Anda lakukan misalnya jika Anda melihat ada begitu banyak orang berebut membeli barang Anda di toko, begitu kan? Tentu Anda akan menaikkan harganya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini banyak nih orang yang mau minta iPhone 16 tadi, 16 Pro Max itu. Untuk toko-toko yang masih menyimpan stok itu, barang itu dijual dengan harga mahal. Nah, hasilnya karena permintaan sangat tinggi, para penjual di seluruh negeri menaikkan harga produknya, harga juga bisa naik semuanya. Karena harga-harga barang semua naik pada saat itu. Stoknya sedikit, uang beredarnya banyak. Nah, harga makanan pokok juga naik, berimpact pada kalau itu ya yang paling sering kita lihat, kalau bahan bakar naik nih ceritanya, bensin naik, solar naik dan seterusnya, itu akan berdampak sampai ke pasar-pasar tradisional, sampai tomat aja naik juga semuanya ya. Nah, keadaan itulah, kenaikan harga itulah yang kita maksud tadi ini, yang saya ulas, disebut sebagai keadaan inflasi. Oke, jadi banyak uang beredar, stok barangnya tidak bertambah, itu aja ceritanya. Tapi karena banyak orang membutuhkan misalnya, akhirnya dinaikkanlah ceritanya. Bensin aja kalau langka itu bisa berdampak inflasi juga. Oke, karena orang akan berbondong-bondong menaikkan barangnya semuanya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya kesimpulannya di poin ini adalah secara sederhana, inflasi itu terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Biaya sewa rumah, akibatnya nilai dari setiap lembar uang Anda menurun. Uang yang 100.000 kemarin banyak, bisa menjangkau banyak hal, sekarang bisa dapat rokok Marlboro 2, sudah selesai. Padahal dulu kita udah bisa beli uang 100.000 dan seterusnya. Nah, keadaan itulah yang disebut dengan inflasi. Ayo, ini semoga saja di slide ini ada contoh. Ini dia. Kita lihat ya, saya ada contoh ini. Contoh dampak penambahan uang yang beredar. Nah, jadi misalnya nih, kondisi awalnya jumlah uang beredar itu ada 500 miliar. 500 miliar dengan harga per unitnya itu ada 100.000 per unit. Nah, tentu
kita ngambil itu ya, yang tadi, yang ilustrasi yang tadi, atau kita masuk deh di sini. Ya kan, jumlah uang beredar ada 500 miliar. Kemudian diasumsikan fee-nya itu konstan sebesar 5. Nah, tingkat harganya ada 25 juta tingkat harganya. Kemudian harga per unitnya tetap 100.000. Nah, apa yang terjadi jika harga P ini harga per unitnya, Bank Sentral menambah jumlah uang beredar menjadi 600 miliar. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya P sama dengan T dikali M dibagi V. Ayo kita lihat. Ini 25 juta kan, ini harga tingkat harganya. Kemudian ini yang uang beredar yang ditambahkan oleh pihak BI. Ya, jadi ini dengan mudah saja ya kita langsung mengalihkan dia. Ini untuk memperoleh ini, P ini 600 triliun. 600 miliar ini, 600 miliar kan, 600 miliar dikali 5. 5 kali 6 30 kan, berarti 30, ini 3 triliun jatuhnya, menjadi 3 triliun. Nah, 3 triliun ini dibagi menjadi 3 triliun dibagi dengan 25 juta, itu hasilnya sama dengan P sama dengan 120.000 per unit. Jadi naik dari 100.000 menjadi 120.000 per unit. Jadi kesimpulannya adalah ketika jumlah uang beredar meningkat sebesar 20%, ya kan 20% ya. Ini kita buktikan bahwa dia 20%. Ini dikali aja langsung. Ini dikali 20%, itu kan hasilnya ditambah 100. Ini ditambah ini kan 600 kan. Jadi kalau dia dinaikkan 20%, berarti itu akan berimpact pada kenaikan sebesar 20% juga dari harga unitnya, sebesar 120.000 rupiah. Kira demikian ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah skenario 1 tadi. Kita lanjutkan ke sini. Nah, ini ada keadaan kita mau mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari controlling bunga itu, ceritanya yang dilakukan oleh pihak perbankan. Nah, kita lihat yang pertama, operasi pasar terbuka. Jadi kenapa ini harus dilakukan? Karena jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap suku bunga, seperti yang dijelaskan tadi, inflasi dan kegiatan ekonomi. Bank sentral memiliki tugas penting untuk mengendalikannya. Instrumen utama yang digunakan antara lain pertama, ini dia nih, operasi pasar terbuka. Maksudnya gimana itu? Ini adalah instrumen yang paling sering digunakan oleh pihak BI. Yang pertama, untuk menambah uang beredar, Bank Sentral memberi surat berharga, misalnya sertifikat Bank Indonesia, SBI dari Bank Umum. Bank Umum menerima uang tunai sehingga kemampuan mereka menyalurkan kredit meningkat. Jadi dia beli semua itu SBI dari bank-bank umum, kemudian akhirnya stok duit di bank-bank konvensional itu, bank-bank umum itu akhirnya meningkat. Nah, itu akan berdampak pada semakin besarnya peluang untuk menyalurkan dana ke masyarakat itu. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi uang beredar, Bank Sentral juga menjual surat berharganya. Bank Umum membeli dan menyetorkan uangnya ke Bank Sentral sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan berkurang. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu berkurang karena ditarik secara tidak langsung sama pihak BI ini. Nah, yang kedua itu tingkat diskonto. Ini perasaan kalau nggak salah di semester lalu kita belajar ini. Tingkat diskonto rate itu adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral untuk pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Jika Bank Indonesia menaikkan tingkat diskonto, bank umum akan enggan meminjam, ya kan? Karena kan
tinggi ceritanya cost-nya. Jadi kalau BI-nya menaikkan suku bunga, berarti Bank Umum tentu enggan untuk melakukan pinjaman ke pihak BI, sehingga jumlah uang yang beredar itu tidak bertambah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah giro wajib minimum atau disebutnya reserve requirement ratio atau persentase cadangan kas yang wajib disimpan oleh Bank Umum di Bank Sentral dan tidak boleh disalurkan sebagai kredit. Jika rasio ini dinaikkan, kemampuan bank untuk memberikan kredit menurun sehingga jumlah uang beredar berkurang. Jadi maksudnya Bank Sentral memiliki tugas penting untuk mengendalikan itu semua, ya. Kalau Bank Sentralnya atau BI-nya ogah-ogahan, bisa kacau balau ini ceritanya keadaan perekonomian di Indonesia. Oke ya. Ayo nih, ini ada yang terakhir nih. Ada bank, kita ilustrasikan Bank Cipika Cipiki. Ya, ini saya menyebutnya Bank Cipika Cipiki. Kita ilustrasi saja ya. Anggaplah dia menerima simpanan giro dari nasabah sebesar 10 miliar. Jadi Bank Cipika Cipiki ini menerima giro dari nasabah, artinya ada nasabahnya yang menabung di bank Cipika Cipiki ini. Nah, ada dua skenario. Skenario pertama itu GWM-nya 5% seperti yang tadi ya, tinggal suku bunganya. Ingat tadi GWM, giro wajib minimum. Giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu ceritanya bunganya. Oke. Skenario pertama 5%, Bank Sentral menetapkan GWM-nya 5%. Dana yang wajib disimpan di Bank BI itu 5% dikali 10 miliar. 10 miliar kan disimpan ceritanya sama nasabahnya. Berarti yang boleh disimpan itu cuma 5% dari 10 miliar. 10% dari 10% dari 10 miliar dari 5% dari 10 miliar itu sebesar 500 juta. Jadi dana yang bisa disalurkan ke masyarakat cuma 9,5 miliar karena 500 jutanya udah disimpan dari 10 miliar itu. Seperti itu. Kalau di skenario yang kedua, GWM-nya 10%. Caranya sama saja, sehingga berimpact pada 9 miliar saja yang bisa disalurkan atas uang yang disetorkan nasabah untuk disimpan sebagai giro bank. Jadi kesimpulannya, dengan menaikkan GWM, Bank Sentral secara efektif mengurangi kemampuan bank komersial atau bank umum untuk menciptakan uang melalui penyaluran kredit. Iya kan, setiap aktivitas kredit yang disalurkan oleh bank itu kan menciptakan uang kembali kan ceritanya, dapat duit ceritanya. Ini adalah contoh kebijakan moneter kontraktif atau pengetatan, diketatkan gitu ceritanya. Sebaliknya, jika GWM-nya diturunkan akan bersifat ekspansif. Oke, baik, saya kira demikian teman-teman sekalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan masukkan ke kolom komentar langsung dalam video ini boleh, kemudian memasukkannya ke dalam grup tempat kita menyebarkan ini, itu boleh dilakukan jika ada pertanyaan ya. Silakan dicermati dengan baik, jangan sampai ada hal yang bias karena ini merupakan kompetensi yang melekat dengan Anda. Semuanya kembali ke Anda. Jadi tatkala ada hal yang ingin ditanyakan, saya selalu menantikan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.